Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adola dengan NPM 201007012016 dan di sini dosen pengampu pada mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yaitu Bapak Dr. Nova Arihman SKM MKes, dan untuk tugas kali ini yaitu tugas surveillance kesehatan masyarakat yang kelima yang akan membahas mengenai konsep dasar dari surveillance. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sistem surveillance. Sistem surveillance adalah suatu sistem yang dilakukan secara terus-menerus yang mana meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi data, terus frekuensi, distribusi penyakit, status penularan, serta ukuran-ukuran lain dalam suatu populasi tertentu yang didefinisikan dengan jelas. Contoh dari kejadian yang membutuhkan surveillance ini yaitu yang pertama, penyakit yang mudah mengalami epidemik atau endemik. Yang mana contoh penyakitnya yaitu DHF, hepatitis, meningitis, dan diare. Yang kedua yaitu penyakit malnutrisi, KEP atau gizi lebih. Yang ketiga yaitu penyakit menular melalui vektor atau binatang buas, yang mana contoh penyakitnya yaitu rabies atau pes. Yang keempat, populasi lingkungan seperti di air dan di udara. Yang kelima yaitu kejadian demografis seperti kelahiran dan kematian. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu tujuan dari sistem surveillance ini. Yang pertama, untuk mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah suatu kesehatan. Yang kedua, yaitu untuk mendeteksi serta memprediksi adanya kejadian luar biasa. Yang ketiga, yaitu untuk memonitor kecenderungan penyakit endemik. Yang keempat, yaitu untuk mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan. Yang kelima, yaitu untuk memperkirakan dampak program intervensi yang ada. Yang keenam, mengevaluasi program intervensi tersebut. Yang ketujuh, untuk mempermudah perencanaan program pemberantasan. Yang terakhir, yaitu sebagai memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu manfaat dari sistem surveillance ini. Yang pertama yaitu dikenalinya wabah serta dilakukannya respon terhadap wabah tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi langkah-langkah pengendalian yang mana telah dilaksanakan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu identifikasi kecenderungan yang muncul untuk membantu proses penyusunan kebijakan manajemen risiko. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi bahaya baru yang nantinya setelah kita melakukan sistem surveillance ini ya sehingga kita dapat melakukan identifikasi bahaya baru yang akan datang. Yang kelima, evaluasi mengenai signifikansi relatif dari berbagai penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, mendukung bagi proses perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan suatu kebijakan. Yang ketujuh yaitu pengembangan berbagai hipotesa mengenai etiologi, dinamika, ataupun kecenderungan suatu penyakit. Yang kedelapan yaitu komunikasi informasi yang akurat mengenai prevalensi atau kasus penyakit. Yang kesembilan, perdagangan internasional dan pemenuhan kewajiban internasional. Yang ke-10 yaitu alokasi sumber daya secara efisien. Baiklah, itulah pemaparan materi atau tugas surveillance kesehatan masyarakat yang kelima. Saya Dini Adola, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.